alamin. Para pemirsa Sampai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Mutiara Hati. Sebagaimana yang telah kita bahas pada awal tadi, bahwa senjata seorang mukmin adalah doa. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita alami, tentunya obat yang paling mujarab adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa dan bermohon kepada Allah. Kita berikan jalan dan kemudahan sehingga kita segala masalah, musibah, amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu kita akan dapat menjalankannya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita semua. Dan tentunya sesuatu yang kita terima itu, baik itu masalah, musibah, amanah, berupa kebahagiaan, berupa rezeki, berupa sesuatu yang menyakitkan, tentunya akan berakhir dengan kebahagiaan. Tadi yang tentunya kita selalu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan, bagaimana, dan kapan kita berdoa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, tata cara berdoa tentunya kita yang pertama adalah dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita akan duduk, bersimpu atau berdiri menghadap ke arah kiblat dan mengucapkan sholawat. Karena tidak akan sampai doa seseorang kalau tidak didahului dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangankan kita manusia, Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada para nabi. Tentunya kita juga sebagai manusia biasa, sebelum kita berdoa kepada Allah, tentunya kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Menghadap kiblat, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah di surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga kurang lebih 450 tahun. Allah memisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa yang Nabi Adam lakukan? Apa doa Nabi Adam? Selalu berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim kepadamu. Karena itu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami dan sayangilah kami dan masukkan kami ke orang-orang. Nabi Adam berdoa, tapi doa Nabi Adam dikabulkan oleh Allah sebelum dia mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu belum lahir, tapi nurnya sudah ada, diturunkan oleh Allah. Sehingga doa Nabi Adam dikabulkan oleh Allah ketika beliau berdoa yang sebelumnya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Nabi Adam sendiri berdoa dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Apalagi kita manusia biasa, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu kita berdoa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, menghadap kiblat, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Asmaul Husna. Ada 99 nama Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'amin, Ya Mu'amin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, dan seterusnya. Tentunya dengan memuji-muji Allah. Terus dengan meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah akan menguji kesabaran kita dengan tidak langsung mengabulkan doa kita itu. Tentunya Allah tahu kapan doa itu kita dikabulkan oleh Allah. Kapan waktu tepat doa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya tidak hanya berdoa, tentu berusaha. Yang kalau istilah orang kan adul, ada duit urusan lancar. Tapi bagi kita yang beriman, adul itu aksi, doa, dan usaha yang halal. Aksinya apa? Tidak hanya berdoa. Ketika zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia hanya iktikaf di masjid berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak berusaha. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menjamin anak istri kamu? Katanya, userahkan kepada Allah. Artinya apa? Ini juga menyalahi aturan, tidak berusaha. Aksi, adul tadi aksi, doa, usaha, dan halal. Aksinya apa? Aksi yang kita lakukan supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada melakukan aktivitas, tetap bekerja, tetap berusaha, tidak pasrah hanya berdoa, tapi tetap berusaha dan bekerja, melakukan hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Tentunya aksi, kita harus berusaha, berikhtiar. Baru kita sedang berusaha dan berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang kita lakukan adalah usaha yang halal, usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan kompetensi kita. Kita mampu untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang keji, cara-cara yang tidak disenangi oleh Allah. Walaupun kita berdoa sepanjang malam, tapi usaha kita adalah usaha yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, usaha mengikuti nafsunya setan, maka tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan, kesenangan yang kita dapatkan hanyalah semata di dunia saja. Pada nanti kekal yang abadi ada di akhirat kelak. Jadi jangan sampai usaha kita yang salah. Walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyatakan beriman kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah, tapi usaha yang kita lakukan secara lahiriah, usaha kita lakukan usaha yang salah. Contoh misalnya kita berdagang, dagangan kita turunkan harganya, tapi timbangannya kita juga turunkan. Ini usaha yang salah. Melakukan sesuatu pada nyata, walaupun kita sendiri tidak dilihat orang, tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang kita lakukan. Karena kata Allah, nanti wa'arjulakum, bahwa nanti kedua kaki kita menjadi saksi, tangan kita wa'aydiyakum, tangan kita, kaki kita menjadi saksi apa yang kita lakukan di dunia ini. Walaupun manusia yang lain tidak melihat kita melakukan hal-hal sesuatu yang tidak benar, walaupun dengan alat yang canggih yang tidak bisa diketahui oleh manusia yang lain, tapi ingatlah Allah Maha melihat. Manusia yang tidak mengetahui seolah kita berbuat benar, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Dan kita mendapat kebahagiaan, mendapat kesenangan dari perbuatan yang kita lakukan tidak benar itu hanya kebahagiaan di dunia saja. Tapi nanti di akhirat kekal Allah akan membalasnya. Nah, jadi tidak hanya berdoa, tidak hanya sholat, tapi kita harus juga berusaha dengan cara-cara yang halal dan baik. Maka doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa kebahagiaan kita sampai di akhirat kelak nanti. Tidak hanya mendapat keberuntungan, mendapat kebahagiaan
di dunia saja, tapi nanti insya Allah sampai ke akhirat kelak. Ungkapan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pada saat kita antara azan dan iqamah. Azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara di hari Jumat. Hari Jumat itu ibarat cermin. Kemudian ada satu titik hitam. Titik hitam itu kapan? Ada yang mengatakan bahwa di hari Jumat itu di antara dua khutbah di hari Jumat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sholat, karena doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian itu adalah setelah sholat atau sebelum salam atau sudah salam. Sebelum salam, di saat kita membaca tahiyatul akhir, silakan berdoa dengan bahasa Arab. Kemudian sesudah salam, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk itu jangan tinggalkan sholat. Karena doa yang salah satu waktu doa yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa setelah sholat. Kapan lagi waktunya? Ada pada waktu tengah malam. Kata hajat bihi nafilah. Maka bertahajudlah kamu pada sepertiga malam. Maka Allah Muhammad derajat. Maka Allah akan meninggikan derajat kamu. Di saat orang sedang tidur lelah, kita bangun. Selain Allah mengabulkan doa kita, akan mudahkan terkabulkan doa kita, dibangun tengah malam juga bagus untuk kesehatan paru-paru dan jantung kita. Semoga kita, para pemirsa Santik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, sebelum kita ambil kesimpulan, mari kita dengarkan berikut ini.